Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, bagaimana kabarnya di rumah? Ya, mudah-mudahan anak-anak selalu sehat dan tetap semangat ya. Baik. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi dalam video pembelajaran kelas 6A. Pada kesempatan kali ini Bapak akan melanjutkan pembelajaran mata pelajaran matematika. Ya. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita sama-sama terlebih dahulu berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Aku rela Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan mudahkanlah pengertianku. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik anak-anak, mudah-mudahan setelah kita berdoa, kita dapat dimudahkan dalam menerima pembelajaran kita hari ini. Amin ya rabbal alamin. Ya, anak-anak, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ya, anak-anak udah siap kan? Ya, baik. Kalau sudah siap, silakan anak-anak perhatikan penjelasan yang akan Bapak sampaikan pada kali ini. Nah, anak-anak, kita masih mempelajari tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Di sini Bapak akan mengambil contoh, misalkan ada suatu bilangan negatif 2 ditambah 3. Nah, di sini ada bilangan penjumlahan berapakah hasil negatif 2 ditambah 3. Nah, dengan menggunakan garis bilangan kita bisa menentukan hasilnya. Pertama yang harus anak-anak lakukan adalah membuat garis bilangan terlebih dahulu. Anak-anak bisa membuatnya dengan penggaris ya. Kemudian setelah itu kita tentukan titik 0 sebagai awal permulaan kita berhitung ya. Jadi yang pertama kita buat terlebih dahulu garis bilangan ya, menggunakan penggaris. Kemudian setelah itu kita tentukan titik 0-nya. Oke ya. Kemudian di sini yang pertama adalah negatif 2 ya. Negatif 2. Negatif 2. Nah, kalau negatif 2 berarti ke kiri atau ke kanan. Ya, betul. Kalau ada negatif berarti langkahnya adalah ke kiri. Nanti kita buat garis bilangan dengan angka-angka di sebelah kiri 0 adalah sebagai angka negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Nah, di sini karena negatif 2, kita mulai dari 0 ya. Berapa langkah, Pak? Ya, di sini negatif 2, berarti 2 langkah ke kiri. Karena negatif ya. Kalau negatif berarti ke kiri. 2 langkah ke kiri ya. Kemudian setelah itu ditambah 3 ya, ditambah 3. Nah, kalau ditambah berarti ke kanan atau ke kiri? Ya, betul. Berarti kalau 3, positif 3 ditambah 3, ingat kalau positif itu berarti melangkah ke kanan. Nah, dari mana? Dari negatif 2. Ya, kita tuliskan terlebih dahulu. Ya. 3 langkah dari negatif 2 ke kanan, sehingga kita dapat gambarkan seperti ini. 1, 2, 3. Nah, di angka berapakah langkah tersebut berhenti? Ya, betul, di langkah yang
di angka yang bilangan 1 ini. Nah, bilangan 1 ini adalah hasil dari negatif 2 ditambah 3. Jadi jawabannya adalah 1. Ya. Jadi jawaban dari negatif 2 ditambah 3 adalah 1. Ya. Baik anak-anak, soal berikutnya, berapakah hasil dari 3 dikurangi negatif 2? Ya, bagaimana cara mengerjakannya? Nah, perhatikan anak-anak, di sini ada 2 tanda yang berdekatan langsung. Ya, ada 2 tanda yang berdekatan langsung. Kalau ada 2 tanda yang berdekatan langsung, maka kita satukan tandanya menjadi 1 ya. Jadi kita rubah tandanya menjadi 1. Negatif bertemu langsung dengan negatif, tanda negatif bertemu langsung dengan negatif. Nah, di sini ada kata kunci ya. Kalau misalkan positif bertemu langsung dengan negatif, maka kita rubah menjadi 1 tanda, yaitu negatif. Ya. Kemudian apabila ada tanda negatif bertemu langsung dengan positif, kita menjadikan 1 tanda saja, yaitu menjadi negatif. Gitu ya. Jadi supaya lebih ingat, apabila ada 2 tanda yang berbeda bertemu langsung, maka kita rubah menjadi 1 tanda, yaitu negatif. Apabila ada 2 tanda yang berbeda, nah di sini yang berbeda positif dan negatif itu kan berbeda tandanya. Nah, apabila 2 tanda ini bertemu langsung, maka kita rubah menjadi negatif. Negatif positif menjadi negatif ya. Nah, apabila ada 2 tanda yang tandanya itu sama, maka kita rubah menjadi 1 tanda, yaitu tanda positif ya. Jadi supaya lebih ingatnya, kalau ada 2 tanda yang berbeda, maka kita jadikan 1 tanda saja menjadi negatif ya. Apabila ada 2 tanda yang sama, negatif dan negatif atau positif dan positif, maka kita rubah menjadi 1 tanda, yaitu tanda positif. Baik ya, sampai sini dipahami. Nah, kembali lagi ke soal yang ini. Nah, di sini ada 2 tanda yang berdekatan langsung. Ada 2 tanda yang berdekatan langsung, maka kita ubah menjadi 1 tanda. Nah, di sini ada tandanya berbeda atau sama? Ya, sama. Nah, apabila sama berarti tandanya positif atau negatif? Ya, betul, positif. Jadi ini tandanya menjadi positif, ya. Nah, kemudian kita tulis seperti ini dulu. Nah, sehingga soalnya menjadi 3 ditambah 2. Oke ya. Sebelumnya Bapak ulang lagi, apabila ada soal ya seperti ini, di mana ada 2 tanda yang bertemu langsung ya, biasanya dikurung. Ada 2 tanda yang bertemu langsung. Nah, bagaimana Pak? Kita rubah dulu menjadi bentuk yang seperti ini, di mana kalau ada 2 tanda yang bertemu langsung, maka kita rubah menjadi 1 tanda ya. Caranya bagaimana merubahnya Pak? Nah, di sini ada kata kuncinya. Ya, apabila ada 2 tanda yang bertemu langsung, tandanya itu berbeda, maka kita rubah ke negatif. Apabila tanda itu sama, maka kita rubah ke positif. Ya. Sampai di sini bisa dipahami ya. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahaminya. Nah, sehingga soalnya menjadi 3 ditambah 2. Ya. 3 ditambah 2 hasilnya adalah 5. Nah, baik anak-anak, soal berikutnya. Berapakah hasil negatif 2 ditambah negatif 3? Ya. Yang pertama, kita harus lihat dulu apakah ada 2 tanda yang berdekatan langsung. Nah, dari sini kira-kira adakah
tanda yang berdekatan langsung? Ya, betul. Di sini kita perhatikan ada dua tanda yang berdekatan langsung atau bertemu langsung. Maka sebelum kita hitung, maka kita ubah dulu dua tanda yang berdekatan langsung ini menjadi satu tanda ya. Nah, acuannya positif bertemu langsung dengan negatif, maka kita rubah menjadi tanda apa? Ya, betul ya. Kita lihat di sini. Kalau ada dua tanda yang berbeda, maka hasilnya adalah negatif. Kita rubah menjadi tanda yang negatif ya. Di sini positif dan negatif, tandanya berbeda, bertemu langsung. Maka kita ubah menjadi satu tanda, yaitu negatif. Sehingga kita tulis menjadi soalnya seperti ini. Negatif 2 dikurangi 3. Nah, itu ya. Jadi sebelum kita hitung, sebelum kita menentukan jawaban hasilnya berapa Pak ini, kita rubah dulu bentuknya seperti ini. Ya. Kita lihat apakah ada dua tanda yang bertemu langsung. Kalau ada, maka kita rubah menjadi satu tanda ya. Mengacu ke kata kunci yang ini nih. Nah, rumusnya yang ini ya. Oke. Nah, kemudian setelah kita ubah bentuknya seperti ini operasinya, maka kita langsung menghitungnya. Nah, langkah pertama kita gunakan garis bilangan ya, garis bilangan. Bagaimana Pak? Nah, kita buat garis bilangan terlebih dahulu ya. Anak-anak bisa menggunakan penggaris agar bisa rapi. Pertama kita buat dulu garis bilangan ya. Kemudian kita tentukan titik nolnya sebagai titik permulaan. Bahkan Bapak kasih 0 di sini. Ya. Kemudian di sini negatif 2 ya. Nah, sebelumnya kita tuliskan dulu angka-angka di kanan ataupun di kiri 0 ya. Di kanan 0 berarti positif ya. Jadi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, di sebelah kiri 0 termasuk bilangan negatif. Sini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, 5, negatif 6 dan seterusnya. Nah, kemudian setelah kita buat garis bilangan, nah kita lihat soalnya. Pertama negatif 2. Nah, kalau negatif 2 berarti kalau negatif ke kiri atau ke kanan. Ya, kata kuncinya ingat, kalau negatif berarti ke kiri ya. Kita langkahkan ke kiri. Kemudian apabila positif maka ke kanan. Nah, ini kata kunci yang kedua. Nah, di sini negatif 2 ya. Berarti kita melangkah berapa langkah? 2 langkah. Kemana Pak? Ke kiri ya. Dari mana asalnya? Nah, asal mulanya kita bergerak dari bilangan 0 ya. Kita mulai dari bilangan 0. Kemudian melangkah di sini karena negatif 2, maka kita melangkah 2 langkah kemana? Ke kiri karena negatif ya. Karena negatif kita melangkah ke kiri. Nah, dari titik awal yaitu 0. Kita bisa buat begini, 2 langkah ke kiri, 1, 2. Nah, seperti ini. Ya. Jadi ingat, kita mulai permulaannya dari titik 0 ya. Apabila ke kiri negatif, maka kita langkahkan bilangan tersebut ke kiri. Berapa langkah? 2 langkah ya, karena di sini soalnya adalah 2 ya. Kalau soalnya ada 3, negatif 3, maka 3 langkah ke kiri. Kalau soalnya di sini negatif 5, maka kita langkahkan ke kiri 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti itu ya. Jadi tergantung dari soalnya. Karena di sini negatif 2, maka kita langkahkan ke kiri 2 langkah. Oke ya. Kemudian setelah itu dikurangi 3. Nah, dikurangi berarti termasuk negatif juga ya tandanya. Berarti kita langkahkan ke kiri atau ke kanan? Ya, betul, ke kiri. Berapa langkah, Pak? Nah, di sini angkanya 3, maka ke kiri 3 langkah.
Tapi mulainya bukan dari 0, dari negatif 2, karena kita sudah mulai dari negatif 2 ya. Nah, kita mulai dari negatif 2, 3 langkah ke kiri. Karena bilangan negatif 3, 1, 2, 3. Nah, setelah itu apakah ada lagi? Tidak ada. Nah, apabila tidak ada, maka kita lihat di manakah kita berhenti, bilangan manakah tempat kita berhenti. Nah, ternyata kita berhenti di bilangan negatif 5. Nah, negatif 5 ini adalah hasil dari negatif 2 dikurangi 3. Jadi kita tuliskan hasilnya adalah negatif 5. Nah, anak-anak, contoh soal berikutnya. Berapakah hasil dari 4 ditambah negatif 5? Ya. Baik, tadi kita sudah lihat. Kita terlebih dahulu lihat apakah di sini ada dua tanda yang berdekatan. Ya, betul ya. Ada dua tanda, yaitu positif dan negatif. Maka kita rubah seperti satu tanda. Nah, ini ada dua tanda yang berbeda, maka tandanya adalah menjadi negatif. Ya. Jadi kalau ada dua tanda yang berdekatan langsung, kita rubah dulu seperti ini, yang menjadi satu tanda ya. Kemudian berapa hasil 4 dikurangi 5? Nah, kita tentukan pakai garis bilangan dulu ya. Kita buat garis bilangannya ya. Kemudian tentukan titik nolnya sebagai titik permulaan ya. Kemudian kita buat angka-angkanya ya, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Oke. Nah, kemudian kita lihat soalnya 4 dikurangi 5. 4-nya positif, berarti langkahnya ke, iya betul, ke kanan. 4 langkah ke kanan, 1, 2, 3, 4. Oke. Kemudian setelah itu dikurangi 5. Kalau dikurangi berarti ke kanan atau ke kiri? Ya, betul, ke kiri. Berapa langkah? 5 langkah, betul ya. Bisa dari bawah, bisa dari atas. Bisa dari atas ini ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berhentinya di mana? Berhentinya di angka negatif 1. Sehingga jawabannya adalah negatif 1. Nah, soal berikutnya, berapakah hasil negatif 6 ditambah 4? Ya. Nah, pertama kita lihat dulu apakah ada dua tanda yang berdekatan langsung. Ya, ternyata tidak ada ya. Nah, kalau tidak ada, bisa kita langsung tentukan hasilnya. Caranya kita buat dulu garis di bilangan ya. Kita buat garis bilangan. Kemudian kita tentukan titik awalnya yaitu 0. Kemudian kita buat angka-angka di kanan maupun di kiri 0. Dan seterusnya negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan negatif 6, negatif 7, dan seterusnya. Baik. Setelah kita membuat garis bilangan berikut dengan angka-angkanya, kemudian anak-anak silakan kita lihat di sini ya. Di sini negatif 6, berarti kita mulai dari 0 ke negatif, berarti ke kiri atau ke kanan? Ya betul, ke kiri ya. Ingat, negatif ke kiri. Berapa langkah? 6 langkah. Karena ini awal, kita mulai dari awal yaitu 0 ya. Negatif 6 berarti ke kiri 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kemudian ditambah 4. Nah, ingat, ditambah berarti ke kanan ya. Dari mana? Dari negatif 6. Karena kita negatif positif 4 ya, ditambah 4. Ke kanan berapa langkah? 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Nah, berhentinya di mana? Nah, berhentinya ternyata di bilangan negatif 2. Kita lingkari negatif 2. Jadi jawabannya berapa, Nak?
Ya, betul, jawabannya negatif 2. Baik anak-anak, demikian pembelajaran kita kali ini. Kita tadi sudah membahas pembelajaran mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, kesimpulannya, untuk mengoperasikan penjumlahan maupun pengurangan bilangan bulat, kita harus melihat tanda dari operasi tersebut. Ya, apabila ada dua tanda yang berdekatan langsung, maka kita rubah terlebih dahulu menjadi satu tanda dengan menggunakan rumus seperti ini. Ya. Kemudian jangan lupa pula apabila kita menjumlahkan atau mengurangkan bilangan bulat, kita bisa menggunakan garis bilangan dengan cara melangkahkan ke kanan atau ke kiri dari bilangan tersebut dengan rumus apabila negatif maka ke kiri dan positif kita langkahkan bilangan tersebut ke kanan pada garis bilangan. Nah, anak-anak, mudah-mudahan anak-anak bisa memahaminya ya. Ya, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.